Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahrul Haya dengan NIM 2504268. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Bullying Digital dan Ujaran Kebencian di Grup WhatsApp Kampus. Yang pertama-tama, latar belakang, yaitu media komunikasi digital sering disalahgunakan untuk menyerang atau merendahkan orang lain, dan juga mahasiswa rentan menjadi pelaku maupun korban perilaku negatif di ruang digital. Sikap diam saat melihat kezaliman dianggap turut mendukung kejahatan. Nah, selanjutnya pengertian bullying. Bullying digital atau cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan perilaku yang menyakiti orang lain yang dilakukan melalui perangkat digital dan media komunikasi dengan ujaran kebencian, ungkapan, tulisan, atau kata-kata yang bertujuan untuk merendahkan, bahkan menyinggung ataupun mempermalukan. Padahal, fungsi utama grup WhatsApp kampus adalah sebagai wadah komunikasi yang seharusnya digunakan untuk keperluan akademik dan kebersamaan. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh narasi khusus cyberbullying. Nah, nilai ujian sehari disebarkan tanpa izin di grup WhatsApp kampus, disertai komentar menghina yang disambut banyak anggota grup. Faris yang menyaksikan ragu bertindak karena takut menjadi sasaran. Akibatnya, Sari mengalami depresi dan berhenti kuliah. Nah, ada beberapa fakta lapangan atau sumber data temuan seperti mirip-mirip seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu UNICEF Indonesia tahun 2025, 45% remaja dan mahasiswa pernah mengalami cyberbullying, dan juga sumber dari Kominfo RI, kasus ujaran kebencian digital meningkat 60% dalam 2 tahun terakhir. Dampak dari perlakuan tersebut dapat membuat kerusakan mental dan emosional korban, dan juga rusaknya suasana belajar dan hubungan antar mahasiswa, dan pelanggaran hak privasi dan norma agama. Selanjutnya, dimensi akhlak, yaitu konflik etis. Ini ada beberapa bentuk pelanggaran. Pertama, gibah dan naminah digital, menyebarkan informasi pribadi dan berbicara buruk tentang orang lain. Kedua, zulum, yaitu melanggar hak kehormatan dan privasi sesama manusia. Dan yang ketiga, diam, yaitu persetujuan sikap pasif saat melihat kejahatan termasuk ikut bertanggung jawab. Dan yang keempat, konformitas, negatif mengikuti perilaku salah hanya karena banyak orang melakukannya. Berikutnya adalah beberapa landasan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, janganlah kamu saling mencela, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dan barang siapa tidak tertolong maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim nomor 2589, yaitu gibah adalah menyebutkan hal yang tidak disukai oleh saudaramu meskipun hal itu benar adanya. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim nomor 105, orang yang suka menyebarkan fitnah tidak akan masuk surga. Nah, yang selanjutnya, solusi Islami yang harus kita lakukan dan harus kita terapkan. Yang pertama, hormati privasi. Jangan menyebarkan data pribadi tanpa izin karena itu termasuk hak yang dijaga syariat. Kedua, ambil tindakan sesuai kemampuan. Tegur pelaku dengan cara baik, laporkan ke pengurus grup ataupun dosen. Yang ketiga, terapkan tabayun. Pastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Yang keempat, gunakanlah digital untuk kebaikan. Jadikan grup sebagai sarana belajar, berbagi ilmu, dan saling mendukung. Dan yang kelima, bangun literasi digital Islami, pahami batasan etika berinteraksi sesuai ajaran agama. Dan ada beberapa referensi utama yang saya ambil, yaitu beberapa dari Al-Quran dan terjemahannya, dan juga dari Kementerian Agama RI, 2 Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan yang ketiga studi kasus pendidikan agama Islam Hanif tahun 2025 dari buku, jurnal, dan beberapa lembaga.
Oke, baiklah, saya rasa ini sudah bagian terakhir untuk penutup. Jadi saya akan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu bullying digital dan ujaran kebencian adalah bentuk kezaliman yang tegas dilarang dalam Islam. Begitupun, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan kemungkinan sesuai kemampuan. Yang terakhir, lingkungan kampus yang aman tercipta ketika kita menerapkan nilai takwa dan saling menghormati. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.